Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tiani Widya Lestari, NIM H0A1005 dari Prodi Manajemen Pemerintahan ingin menjelaskan tentang konsep siklus akuntansi perusahaan jasa. Menurut jenis badan hukumnya, perusahaan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memperjualbelikan jasa, dengan kata lain bahwa dalam perusahaan jasa yang menjadi fokusnya adalah servis. Siklus akuntansi adalah sebuah proses yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah yang diperlukan guna penyelesaian akuntansi secara manual untuk menghasilkan suatu laporan keuangan. Siklus akuntansi adalah sebuah gambaran yang menunjukkan tentang prosedur atas bagaimana pelaporan keuangan dilakukan dan dihasilkan. Siklus akuntansi perusahaan jasa memiliki 3 tahap, yaitu tahap pencatatan transaksi, tahap pengiktisaran atau penyesuaian, dan tahap pelaporan. Tahap-tahap dalam proses akuntansi terdiri dari 1. Tahap pencatatan yang terdiri dari bukti atau dokumen transaksi. 2. Pencatatan ke dalam jurnal umum. 3. Pemostingan atau pemindahan ke buku besar atau ledger. 2. Tahap pengiktisaran atau penyesuaian yang terdiri dari 1. Penyesuaian neraca saldo atau balance sheet. 2. Penyesuaian atau adjustment. 3. Menyusun neraca saldo disesuaikan. 4. Pembuatan kertas kerja atau neraca lajur. 3. Tahap pelaporan yang terdiri dari penyusunan laporan keuangan, penutup, dan jurnal pembalik. Analisis transaksi. Transaksi keuangan adalah aktivitas yang terjadi dalam perusahaan yang bersifat finansial yang harus diproses mulai dari pencatatan transaksi yang mengakibatkan perubahan terhadap aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan yang berhubungan dengan luar. Pencatatan transaksi tersebut harus disertai dengan bukti atau dokumen pendukung yang merekam aktivitas tersebut. Adapun kegunaan dari bukti atau dokumen pendukung tersebut adalah 1. Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi tersebut. 2. Menjadi media yang di dalamnya berisikan seluruh data tentang informasi keuangan perusahaan. 3. Sebagai dasar untuk proses pencatatan akuntansi. 4. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dengan cara menyatakan transaksi tersebut dengan bentuk tulisan. 5. Untuk menghindari duplikasi ketika pengumpulan data. Jadi, bukti transaksi itu merupakan bukti fisik akan adanya suatu transaksi yang terjadi pada perusahaan. Adapun jenis-jenis bukti transaksi tersebut diantaranya cek, kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit, memo, dan lain-lain. Berdasarkan bukti tersebut, maka dilakukan proses pencatatan ke dalam jurnal umum atau general journal. Terdapat sebuah tabel dengan nama akun, debit, dan kredit. Pada akun harta diletakkan pada akun debit. Pada akun hutang diletakkan pada akun kredit. Pada akun modal diletakkan pada akun kredit. Pada akun pendapatan diletakkan pada akun kredit. Pada akun beban diletakkan pada akun debit. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Tuan Budi mendirikan jasa pengangkutan dengan nama Mitra Usaha. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2020 adalah sebagai berikut. 2 Agustus 2020, Tuan Budi menginvestasikan sebagai modal awalnya uang tunai sebesar 750 juta, peralatan sebesar 25 juta. Analisis transaksi. Kas pada akun debit sebesar 750 juta, peralatan pada akun debit sebesar 25 juta, modal pada akun kredit sebesar 775 juta. Pada 5 Agustus 2020 dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 18 juta. Analisis transaksinya, sewa dibayar di muka pada akun debit sebesar 18 juta, pada kas pada akun kredit sebesar 18 juta.
7 Agustus dibeli perlengkapan sebesar 1.700.000 secara tunai dan peralatan sebesar 3.500.000 secara kredit. Analisis transaksinya, perlengkapan pada akun debit sebesar 1.700.000, peralatan pada akun debit sebesar 3.500.000, kas pada akun kredit sebesar 1.700.000, hutang pada akun kredit sebesar 3.500.000. 10 Agustus 2020 diselesaikan pekerjaan sebesar 1.950.000 telah diterima tunai sebesar 350 dan sisanya difaktur untuk ditagih. Analisis transaksinya, kas pada akun debit sebesar 350, piutang pada akun debit sebesar 1.600.000, pendapatan pada akun kredit sebesar 1.950. Pada tanggal 12 Agustus 2020 dibeli tambahan perlengkapan sebesar 450.000 secara tunai. Analisis transaksinya, perlengkapan pada akun debit sebesar 450, pada kas pada akun kredit sebesar 450. Pada 16 Agustus 2020 diterima tunai jasa pengangkutan sebesar 1.700.000. Analisis transaksinya, kas pada akun debit sebesar 1.700.000, pada pendapatan pada akun kredit sebesar 1.700.000. Pada 20 Agustus 2020 telah diselesaikan pekerjaan sebesar 1.900.000 dan dikirim tagihan kepada pelanggan pembayaran seminggu setelah pengiriman. Analisis transaksinya, piutang pada akun debit sebesar 1.900.000, pada pendapatan pada akun kredit sebesar 1.900.000. Pada tanggal 22 Agustus dibayar utang atas pembelian peralatan sebesar 1.750.000. Analisis transaksinya, hutang pada akun debit sebesar 1.750.000, pada kas pada akun kredit sebesar 1.750.